Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, saya ke Pak Ziyad terlebih dahulu Pak. Kita tahu bahwa kita sudah melewati proses pemilu ini di mana masyarakat punya pilihan politik yang berbeda. Sekiranya perlu tidak sih di Ramadan kali ini kita bersama untuk menyatukan ya umat muslim Indonesia? Menyatukan tidak berarti harus sama, itu harus digarisbawahi. Karena bangsa kita ini persatuan kan juga bermacam-macam pemikiran. Lah, konteks pemahaman keagamaan juga penting. Yang paling pokok adalah bagaimana kita mengedukasi, mencerdaskan masyarakat terkait dengan masih adanya dua pemahaman yang terkait dengan metodologi dan masing-masing kan sudah menggunakan uji. Lah Muhammadiyah menggunakan apa yang dengan hisab ini kan bisa memprediksi kan sekian tahun, bahkan gerhana ratusan tahun saja bisa exactly berapa menit, berapa detik dan seterusnya bisa. Lah saya kira ini untuk ke depan ini menjadi penting titik temu tokoh ini untuk melihat ke depan ini loh. Karena dan kawan-kawan yang misalkan di Ru'ya ini kan juga sesungguhnya hatinya juga, hisabnya juga jalan toh. Ini posisi ini, sesungguhnya pilihan inilah. Saya kira inilah yang menjadi penting adalah bukan mempersoalkan terkait dengan mengapa jatuh pada ini, mengapa besok jatuh ini, tetapi memahami tentang metodologi yang digunakan di masing-masing komunitas ormas ini. Yang kedua adalah bagaimana mempertemukan, karena itulah Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih itu kan menggagas dengan beberapa tokoh-tokoh dunia, termasuk juga di Indonesia beberapa kali pertemuan dulu ketika era pada masa Allahyarham Pak Kiai Hasyim Muzadi misalkan, bagaimana mencari penyatuan kalender dunia Islam. Jadi yang kita satukan tidak hanya di Indonesia, tetapi dengan waktu maka dengan kita, waktu apalagi masih dalam satu malam. Karena di dalam ketentuan misalkan hisab, penentuan itu kan juga ada beberapa mazhab di sana, pemikiran dalam makna. Selama masih ada penyatuan dunia Islam, jadi wilayatul hukminya. Kalau kita kan menganut wilayatul hukmi, satu kesatuan Indonesia, ujung barat sudah matlaknya sudah hilal wujud, ya udah sampai timur juga sama. Tetapi ada yang sampai tingkatan dunia, selama malamnya masih sama, maka dalam ini belum ada ketemu. Kenapa belum ketemu? Karena belum ada kalender dunia Islam yang satu. Inilah yang saya kira menjadi penting untuk ke depan, yang harus dirumuskan dalam rangka strategis untuk kehidupan keagamaan ke depannya ini. Saya kira ini yang menjadi titik poin penting sesungguhnya. Pak Kiai seperti apa? Ya betul, sama. Saya itu sebetulnya begini loh. Saya memahami pergerakan matahari, bulan, dan bumi ini kan sebetulnya konstan. Sesuai sunatullah itu. Sebetulnya tidak akan pernah bergeser. Karena kalau bergeser justru akan terjadi benturan gitu. Dan karena tidak bergeser itu, maka sebetulnya sudah bisa diprediksi. Cuman ada di dalam NU itu kita tetap berpegangan pada ru'yah itu. Bukan cuma sekedar hisab. Tapi ru'yah ayatnya ada, hadisnya ada. Ayatnya itu umpamanya faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Itu artinya barang siapa yang melihat hilal bulan Ramadan maka puasalah. Hadisnya umpamanya sumu li ru'yatihi au wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah karena melihat hilal, maksudnya awal Ramadan. Kemudian wa aftiru dan berbukalah, berhenti berpuasa karena melihat hilal bulan Syawal gitu loh. Nah, ini memang dua metode yang sepertinya tidak bisa dicarikan jalan keluar. Tapi menurut saya sebetulnya bisa. Tinggal bagaimana caranya orang-orang yang memahami itu secara harus berbeda. Enggak, ini bisa kok dicari jalan keluar. Dan kita bisa belajar dari negara-negara yang mayoritas muslim, yang kemudian menentukan awal Ramadan atau awal Idul Fitrinya ternyata nggak beda tuh, sama gitu. Oke, kita tidak tahu ya Pak Ziyad ya, apakah nanti di Ramadan kali ini akan berbeda atau sama. Jikalau memang berbeda, apa yang harus dilakukan oleh umat muslim menyikapinya? Ini nasihat seperti apa? Supaya ada sedikit toleransi juga ya, mau ikut pemerintah, mau ikut Muhammadiyah, ini seperti apa? Kalau terkait tahun ini insya Allah dapat dinyatakan bahwa ada perbedaan. Karena posisi hilalnya di atas ufuknya itu adalah memang derajatnya masih rendah. Bagi yang berhaluan mabim 3 ini belum ke kriteria itu, sehingga otomatis ini ada potensi perbedaannya tinggi lah. Yang perlu kita edukasi pada masyarakat adalah bukan saling menyalahkan. Ini yang salah, ini yang benar. Dua-duanya dasar ijtihad. Dua-duanya berbasis pada dalil Al-Quran, surat Yunus dan surat Yasin. Dalil berdasarkan hadis Nabi sumul ru'yati. Ru'yah tadi juga ada ilatnya. Inna ummatun ummiyatun la naktubu wala naksubu. Kami adalah umat yang
ummi, tidak bisa menulis dan tidak bisa menghitung, karena itu kemudian ru'yah. Jadi sama-sama ada dalilnya. Maka yang paling pokok adalah bagaimana kita memunculkan saling pengertian, saling menghargai, saling toleransi, dan inilah yang kemarin Gusmen sudah menyampaikan di beberapa poin konferensi ketika di Kementerian Agama dalam event acara apa itu saya lupa persisnya, tetapi menyampaikan dalam konteks keagamaan yang semacam ini juga perlu ditumbuhkan adanya sikap toleransi dan saling menghargai. Nah, masyarakat kita ini sangat dewasa Mbak Caca terkait dengan semacam ini, karena ini sekali lagi ini bukan yang pertama. Ya. Sudah berkali-kali, bahkan sekali. kayak misalkan nanti hari rayanya pasti insya Allah sama, nanti tahun depannya sama, nggak ada perbedaan, sudah bisa diprediksi gitu lah. Baru putaran sekian tahun sekali karena menyangkut kriteria tadi. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita memiliki kedewasaan dalam praktek beragama dan kemudian toleransi, saling menghargai di antara sesama umat beragama dan antar umat beragama. Sekaligus juga Mbak Caca jangan salah, ini nanti awal ini adalah bersama dengan saudara kita agama lain yang merayakan Hari Raya Nyepi. Ini juga menjadi pesan moral kita semua untuk saling menghargai dan saling menghormati antar sesama umat beragama dan internal umat beragama. Oke, Pak Kiai, sebenarnya ini apa ya ibaratnya ya, sering diucapkan oleh masyarakat Indonesia jikalau memang kemungkinan puasa kita berbeda. Ikut Muhammadiyah atau ikut pemerintah ya sudah ikut pemerintah saja. Nanti kalau salah dosanya ke pemerintah. Itu seperti apa Pak? Ya, Kiai? saya hanya begini. Pertama saya yakin betul bahwa masyarakat Indonesia sudah siap dengan perbedaan itu. Biasa, nggak ada masalah kok di tengah masyarakat perbedaan itu. Walaupun kemudian kalau dihitung memang akhirnya banyak yang ikut pemerintah. Ya kayak tahun lalu tuh Idul Fitri kan, Muhammadiyah lebih awal, kemudian keputusan pemerintah itu hari selanjutnya. Itu di Idul Fitri pertama sepi itu. Nah baru di Idul Fitri yang selanjutnya. Idul Adha kemarin baru kita banyak Muhammadiyah. Iya. Karena sama ya. Iya, artinya ini sih bukan soal banyak-banyakan, betul, bukan. Artinya perbedaan ini menjadi maksud biasa. saya, masyarakat tuh sudah siap dengan perbedaan. Tinggal bagaimana elit ini berpikir duduk bareng. Gimana sih caranya supaya nggak beda? Jangan bilang, oh nggak bisa, nggak bisa. Negara lain bisa kok yang mayoritas muslim gitu loh. Seperti Mesir umpamanya bisa. Jangan contoh Saudi lah, kalau Saudi kan memang kerajaan gitu loh. Jadi gini, supaya tidak putar-putar. Jadi menurut Pak Kiai, kenapa elit kita tidak bisa bersama? Apakah ada egosentrisme ataukah ada nuansa tertentu dalam tanda kutip? Saya tidak mau mengatakan itu, cuman bagaimana orang itu kembalilah kepada semangat keberagamaan yang hakiki, gitu loh. Bahwa agama ini adalah untuk mendamaikan, untuk menyatukan. Maka hal-hal yang seharusnya bisa disamakan, jangan dibeda-bedakan gitu loh. Sesuatu yang beda ya juga jangan disama-samakan. Nah dalam konteks menentukan hari raya awal Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, bagi saya sebetulnya bisa kok diupayakan dengan cara kita musyawarah bagaimana caranya supaya tidak terjadi perbedaan. Jangan pernah bilang nggak bisa gitu loh. Iya, optimis ya. Kalau Pak Ziyad seperti apa? Bisa dengan melalui kesepakatan terkait dengan astronomi Islam tadi itu. Jadi bagaimana menyatukan kalender Islam dan nanti kalau Indonesia yang bisa merakarsa akan menjadi pijakan dunia Islam gitu. Ketika ini bisa maka semuanya juga akan bisa lah. Ketika titik temu ini belum sampai disepakati, maka potensi perbedaan ini saya kira ini menjadi hal yang biasa dan masyarakat kita sudah dewasa dalam menyikapi terkait dengan perbedaan ini. Insya Allah saya kira ketika ikut misalkan penentuan ini sama semua. Ikut penentuan ini sama-sama karena ini sama-sama insya Allah dalam koridor Baitun Nas dan juga dalam koridor ijtihad di masing-masing ulama dan insya Allah mudah-mudahan bangsa kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT dan praktek kehidupan keagamaan kita tetap harmoni dan penuh toleransi. Pak Kiai, tapi menarik juga ya kita membahas singkat di sini mengenai kalender dunia Islam ini sendiri supaya ini menjadi titik temu atau juga jalan tengah dari masalah perbedaan penentuan Ramadan dan juga Lebaran, begitu Pak Kiai? Ya sebetulnya itu sesuatu yang sangat mudah, cuman kalau dalam penentuan Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha itu yang bikin ribut. Padahal di bulan-bulan yang lain biasa-biasa aja itu. Betul. Penentuan bulan bulan Muharram apa dan lain sebagainya biasa-biasa aja gitu. Harusnya kalau orang itu konsisten dengan ingin berbeda karena metodenya berbeda, itu setiap awal bulan tuh ribut gitu loh. Betul gak? Setiap awal bulan harusnya ribut. Tapi enggak kan, awal bulan Hijriah tuh enggak ada yang ribut kecuali awal bulan Ramadan, awal bulan Syawal, awal bulan Dzulhijjah.
Kenapa ributnya di awal-awal itu, yang lain nggak ribut. Artinya sebetulnya juga awal bulan Ramadan, awal bulan Syawal, awal bulan Dzulhijjah nggak perlu diributin, bisa dicari jalan keluar bersama. Masya Allah, gitu Masya Allah. loh. Terima kasih Iya. Pak Kiai, Pak Ziad, Sama-sama. terima kasih. Ini kita tunggulah bagaimana nanti sidang isbat yang akan digelar esok hari pemirsa. Penentuan awal Ramadan. Kita puasanya Senin atau Selasa, jawabannya besok hari Minggu. Ya. Sesaat lagi rekan saya Agita sudah siap dengan informasi penting. Agita, ada apa ya sesaat lagi? Iya, Caca dan juga pemirsa, sesaat lagi kami akan menghadirkan informasi mengenai peristiwa tewasnya seorang anak usia 5 tahun yang dibunuh dengan sadis oleh ibu kandungnya sendiri, pemirsa. Yang menjadi pertanyaan adalah, benarkah ibu ini menderita skizofrenia ataupun gangguan jiwa? Namun kita akan bahasnya usai jeda, pemirsa, tetaplah bersama kami.